Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan yang jelas di kesempatan kali ini kawan-kawan, pastinya di sini saya akan berbagi sedikit hal mengenai budidaya tanaman. Ya, terutama pada kesempatan kali ini kita lihat di depan kita ada budidaya tanaman padi yang sempat saya rekam ya di video-video sebelumnya, dan ini kondisi lahannya kan kawan. Nah, ketika musim kemarau semacam ini, kondisi lahan di daerah kami ya itu kalau awal-awal dari peralihan musim penghujan ke musim kemarau kayak gini, itu kondisinya kayak gini kan kawan. Kondisinya lembab ya. Jadi kondisi lembab ini kalau misal ditanami jagung ya mati, kalau mau ditanami padi ya menurut saya ya masih kurang airnya kan kawan ya, semacam itu. Tapi kondisinya lembab terus menerus, dan ini lama kelamaan musimnya adalah musim kemarau, lama kelamaan kalau air tidak tersedia itu kering kan kawan ya. Kondisinya mengering dan tanahnya cukup keras kan kawan, semacam itu. Sehingga kalau tanah yang cukup keras menimbulkan permasalahan tersendiri bagi tanaman padi yang kita budidayakan. Pastinya tanah yang keras itu diakibatkan karena bentuk fisik dari tanah itu sendiri sudah menurut kami sudah tidak bagus ataupun secara alami ya kan kawan. Kalau di tempat kami ini seharusnya kondisi tanahnya empuk kawan-kawan, harusnya bagus, subur, dan kondisinya tidak keras banget kan dia. Meskipun keras ya namanya lihat ya wajar lah ya kan semacam itu. Tapi kalau di sini masih lihatnya tidak terlalu dominan sekali ya, harusnya kondisi tanahnya itu tidak keras kan. Nah, kondisi keras semacam ini diakibatkan karena apa kan kawan? Nah, ini biasanya permasalahan yang sering terjadi di lahan petani di sekitar sini. Kondisi lahannya itu pada mengeras itu karena diakibatkan penggunaan pupuk kimia yang secara berlebih. Nah, ini permasalahannya kan. Kalau penggunaan pupuk kimia berlebih ya kan kawan, lahan lama kelamaan makin lama kondisi tanahnya itu makin mengeras karena apa? Kehabisan bahan organik. Nah, semacam itu. Bahan organik pun lama kelamaan juga bisa habis karena apa? Karena diolah oleh mikroorganisme untuk sebagai hidup mereka ya, langsungan hidup mereka, dan dipergunakan dan menghasilkan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman. Tapi lama-kelamaan ya juga akan habis karena apa? Bahan organik yang sudah dicerna oleh bakteri-bakteri tersebut itu sudah diserap tanaman secara terus-menerus kan kawan. Sehingga tanamannya ya lama-kelamaan juga akan kurus karena bahan organiknya habis, unsur haranya ketersediaannya sedikit, lama-kelamaan ketergantungan dengan pupuk kimia. Dan ini salah satu efek pupuk kimia yang kondisinya selalu mengakibatkan lahan itu keras. Nah, langkah yang paling tepat dalam membudidayakan apapun itu tanamannya, pastikan dalam membudidayakan entah kalian mau menggunakan pupuk kimia, entah mau menggunakan yang secara full organik atau semi organik. Nah, itu bagi saya ya, metodenya apapun itu pemupukannya, tetap kawan-kawan dalam pengolahan lahannya harus diberi bahan-bahan organik, pupuk-pupuk organik pada lahan kawan-kawan. Tapi yaitu kan kawan, bahan-bahan organik itu harus konsisten ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan fisik, biologi serta kimiawi tanah itu terjaga dengan baik ya pada lahan budidaya kawan-kawan, semacam itu. Nah, beda ya kan di lahan sana dengan lahan sini. Nah, di lahan sini ya, di kebun kecil kayak gini, ini setiap kali pemupukan, setiap kali budidaya itu menggunakan pupuk-pupuk organik ya. Pupuk-pupuk organik sering ditambahkan pada lahan kecil ini.
Nah, kan bisa lihat apalagi ya tanaman-tanaman kacang yang ada di sini yang dibudidayakan ya secara alami lah ya kan kawan, dengan penambahan bahan-bahan organik dalam proses budidayanya. Kan bisa lihat tanahnya subur kan bisa menumbuhkan ya ini tanaman turi, juga bisa menumbuhkan kacang tolo kalau sini orang bilang, dan ini menghasilkan kacang panjang juga kan kawan. Nah, saking suburnya ya rerumputan itu pertumbuhannya cepat kan kawan, itu menandakan lahan kawan subur. Nah, kalau lahan kawan kekurangan kesuburan tanahnya, kalau ini tidak segera diantisipasi, lama kelamaan efeknya kayak lahan padi ini. Lahan padi itu yaitu di sini rata-rata tanahnya tidak bagus, dan itu kalau untuk dibudidayakan tanaman, contohnya katakanlah kayak kangkung, saya dulu pernah membudidayakan tanaman kangkung, itu pertumbuhannya lambat sekali, hampir 1 bulan itu tanamannya masih kecil kawan-kawan, tidak bisa besar kangkungnya. Nah, itu diakibatkan apa? Karena unsur haranya terkikis habis ya kan kawan, karena tidak ada pembenahan di tanahnya itu sendiri. Oleh sebab itu, ini rekomendasi dari saya, alangkah baiknya dalam membudidayakan apapun itu tanamannya, pastikan dan gunakan bahan-bahan organik ya dalam proses budidayanya, terutama bahan organik yang padat yang ditujukan oleh media tanamnya semacam itu. Kalau sudah itu secara konsisten terus menerus, nanti lama kelamaan tanamannya hijau sendiri kan kawan ya, dalam artian hijau itu suburnya itu subur dengan sendirinya, normal dengan sendirinya kan kawan ya. Jadi ketika menghadapi musim kemarau, menghadapi musim penghujan ya, tanah itu subur, dan otomatis kalau kondisinya subur pastinya hasil dari tanaman itu maksimal juga. Dan itu sudah saya buktikan di tempat lain ya kan kawan, pemberian pupuk organik secara terus menerus ya, konsisten, berapapun jumlahnya kita berikan ke lahan kita, itu ada perubahan kan kawan, makin lama hasilnya makin meningkat kan kawan. Dan menurut kami sejatinya pupuk yang paling bagus adalah pupuk organik yang berasal dari limbah-limbah berbahan-bahan organik kan kawan ya, semacam itu, dan itu harus disalurkan ke lahan budidaya kita secara terus menerus. Nah, kalau kawan-kawan lahannya juga dalam artian misalnya pupuk organiknya masih sedikit ya, kawan-kawan budidayakan tanaman komoditas yang mudah hidup dan mudah menghasilkan. Contohnya tanaman kacang kayak gini, itu mudah hidup, mudah menghasilkan menurut kami ya. Karena dengan tanaman kacang semacam ini, karena tanaman kacang ini memiliki kelebihan bisa bersimbiosis dengan bakteri yang menunjang kesuburan tanah pun. Nah, itu dengan dibudidayakan kacang semacam ini hasilnya juga bisa maksimal kan kawan. Nah, ini pun kalau di tempat kami ya, ini kacang tunggak ini sudah dipanen berkali-kali daunnya bagian pucuk, yaitu dijual di pasar laku. Dan itu pun nanti kalau limbahnya sudah tidak produktif lagi tanamannya, nah itu bisa dipergunakan sebagai pakan ternak ya, ataupun juga bisa digunakan sebagai pupuk dari lahan itu sendiri. Dan ini bagus sekali, tanah komoditas yang dapat memperbaiki lahan. Nah, salah satunya ini kan kawan, tanaman kacang tunggak. Tapi kalau kawan-kawan ingin sedikit mengeluarkan biaya dan rekomendasi pasarnya juga bagus, itu ini tanaman kacang panjang ini juga sangat sekali berpotensial ya kan berpotensial sekali untuk menyuburkan lahan kawan-kawan. Limbahnya bisa digunakan dan harga jual dari kacangnya itu lumayan bagus kan kawan, dan perawatannya tidak terlalu membutuhkan biaya yang terlalu banyak. Dalam artian yang saya maksud adalah pupuknya ya, pupuknya tidak terlalu mahal, ini dipupuk sedikit saja ya menggunakan kimia, itu sudah bagus sekali. Nah, yang terpenting bahan organiknya tersedia dulu di lahan.
secara terus menerus langsung yang jelas konsisten ya, jumlahnya itu selalu ada di lahan, apalagi sesuai standar ya, yang per meternya per kilo. Nah itu kalau bisa gitu ya bagus kan kawan, semacam itu lahannya nanti lama-kelamaan subur. Bahkan ini pun saya pernah praktek untuk kacang panjang, kacang tunggal atau kacang tolo, ini itu pun dibudidayakan secara organik pun masih bisa, alias masih produktif banget lah kan ngangkat lah. Beda dengan kayak cabai itu kalau di organik itu terkadang masih kurang ya hasilnya. Tapi kalau yang kacang-kacangan, model kacang-kacangan itu ya itu menghasilkan banget. Saya rekomendasi kalau untuk budidaya secara organik ya, misal ingin beralih ke organik ya, perlakuan semi organik dengan penggunaan tanaman kacang kayak gini itu sudah bagus sekali. Yang jelas budidayanya kelompok legum itu menurut kami dalam kondisi lahan yang masih kurang ya kesuburannya itu, saya rekomendasi sekali kan. Karena apa? Karena tanaman-tanaman itu selain dapat menyuburkan, pastinya produktivitasnya masih bisa sesuai, masih bisa normal ya. Kalau kawan-kawan menanam membudidayakan kayak tanaman yang kualitasnya kayak jagung, lalu cabai ya semacam itu, kalau lahannya belum subur banget itu menurut kami masih kurang ya. Karena apa? Karena pertumbuhannya tidak normal. Tapi kalau untuk kayak kacang-kacangan ya, kacang prol, lalu kacang tunggal, kacang-kacang kayak gini, buncis, nah kayak gitu itu masih bisa saya rekomendasikan untuk lahan-lahan yang menginginkan beralih ke organik ya, dengan perlakuannya semi organik semacam itu masih saya rekomendasikan karena tanamannya mudah sekali tumbuh dan hasilnya sangat maksimal. Hanya saja dalam membudidayakan kawan-kawan harus mengetahui musimnya ya, dalam artian musim kemarau yang sudah panas sekali itu cocoknya apa ya, misalnya kayak kacang kacang prol itu cocok sekali musim kemarau, kacang dolo juga cocok sekali musim kemarau. Nah nanti kalau musim-musim peralihan ya, kayak musim kemarau ke penghujan atau penghujan ke kemarau, itu kacang panjang masih bagus, buncis juga bagus kan kawan, semacam itu. Jadi kan hanya menata waktu penanamannya dan komoditas yang sesuai dengan musimnya itu saja. Dan ini nanti tanaman dengan sendirinya akan menyuburkan lahan kawan-kawan semacam itu. Nah ya, dan yang jelas lahan yang sudah rusak, kalau kawan-kawan budidayakan secara semi organik secara terus menerus dengan penggunaan bahan organik secara terus menerus konsisten dengan sepenuhnya ya kan kawan, itu pasti saya yakin kesuburan tanah kan akan membaik. Dan saya rekomendasikan bagi lahan kawan-kawan yang sudah tanahnya rusak segera berubah budidayanya untuk diperlakukan dengan penggunaan bahan-bahan organik agar lahan kawan tetap subur, tetap produktif dan tetap menghasilkan. Oke, itu dulu cerita kami mengenai lahan ya yang rusak dan cara mengatasinya. Yang jelas itu salah satu langkah yang bisa dilakukan pada lahan kawan-kawan. Semoga lahan kawan-kawan semakin lama semakin subur dan membaik. Dan itu cerita menurut pengalaman saya yang pernah saya lakukan dalam proses budidaya tanaman. Semoga membantu kawan-kawan dan kawan-kawan bisa mendapat manfaat serta hikmahnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.